warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak soleh dan soleha? Semoga kita semua masih diberi kesehatan dan tetap semangat. Ya, pembahasan kali ini yaitu tentang zakat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Ya baik, sebelum memulai pelajaran, di sini peserta didik harus mengetahui apa tujuan pembelajaran dalam pembelajaran zakat ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian zakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengetahui hukum zakat. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui waktu pelaksanaan zakat. Ya baik, sebelum melangkah ke materi, Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apakah itu bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan ialah bulan kesabaran, bulan untuk menahan lapar dan dahaga, serta sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, sekarang apa sih itu zakat? Berikut penjelasannya. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berarti penyucian atau pertambahan. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Nah, sekarang itu kita harus mengetahui zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim dan muslimah, baik dewasa maupun anak-anak setiap menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan diri orang yang membayarnya setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah ada 3. Yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua masih hidup pada akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, adapun waktu membayar zakat ada 4. Yang pertama yaitu waktu mubah. Waktu mubah adalah sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian yang kedua waktu wajib. Waktu wajib di sini yang dimaksud adalah hari terakhir Ramadan sampai menjelang salat subuh pada tanggal 1 Syawal. Kemudian yang ketiga yaitu waktu sunnah. Waktu sunnah yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum salat Idul Fitri. Kemudian yang keempat, waktu haram. Waktu haram membayar zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri maka dianggap dengan sedekah. Kemudian zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat untuk membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan di sini ada juga macam-macam zakat mal. Yang pertama yaitu zakat emas. Zakat emas nisabnya 85 gram dikeluarkan 2,5% telah mencapai haul. Kemudian yang kedua, zakat perak yang nisabnya 595 gram, jumlah zakat 2,5%. Kemudian yang ketiga adalah hasil perniagaan sama dengan nisab emas jumlahnya 2,5%. Kemudian yang keempat yaitu hasil bumi atau hasil pertanian yang nisabnya 5 wasak. Kemudian yang selanjutnya adalah rikas. Rikas biasa juga disebut dengan barang temuan, yaitu jumlahnya 20%. Kemudian yang keenam adalah zakat binatang, kambing, sapi, kerbau, dan unta.
Kemudian yang ketujuh adalah zakat barang tambang. Kemudian yang terakhir adalah zakat penghasilan. Kemudian di sini ada golongan penerima zakat. Golongan penerima zakat itu ada 8. Yang pertama yaitu fakir, kemudian yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah rikab, 4 garim, yang kelima adalah musafir, yang keenam mualaf, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir adalah amil. Ya, berikut ini adalah penjelasan tentang golongan penerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu atau sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin hampir sama dengan fakir. Namun bedanya, golongan miskin ialah orang yang memiliki penghasilan tetapi masih sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu rikab. Biasa juga disebut dengan hamba sahaya, yaitu korban perdagangan manusia, pihak yang terjajah dan teraniaya. Kemudian yang keempat yaitu garim. Garim adalah orang yang terjerat utang untuk bertahan hidup. Kemudian selanjutnya yaitu musafir. Musafir yaitu orang yang sedang dalam perjalanan untuk menegakkan agama Islam, bukan untuk maksiat. Kemudian selanjutnya adalah mualaf. Mualaf berarti orang yang baru memeluk agama Islam. Kemudian yang ketujuh yaitu fisabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah atau berjihad. Kemudian yang terakhir yaitu amil, orang yang mengurus zakat mulai penerimaan hingga penyaluran. Ya, sekarang kita akan membahas tentang hikmah zakat. Yang pertama yaitu bebas dari beban yang telah disyariatkan oleh agama. Orang muslim yang telah menunaikan zakat berarti bebas dari kewajiban tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membantu menyelesaikan problema kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang muslim. Kemudian yang ketiga yaitu menambah harta. Yang keempat adalah membersihkan harta orang yang berzakat sehingga tidak bercampur dengan orang lain. Kemudian yang kelima menambah wibawa sosial seseorang. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Nah, alhamdulillah itulah tadi penjelasan tentang zakat. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.